Yo, what's up guys? Yo, ketemu lagi dengan saya Muhsin. Hari ini kita mau lanjut pembahasan soal uji coba ujian nasional tahun 2017, di mana yang saya bahas ini adalah paket B. Next, sekarang kita lanjut di nomor 12 ya. Nomor 12 kebetulan ini belajarnya tentang cermin, mirror ya. Cermin terbagi atas 3 macam. Ada cermin datar atau cermin hias, cermin cembung misalnya spion, dan cermin cekung misalnya lepungan sendok. Ya. Setiap cermin itu punya sifat masing-masing atau punya karakteristik masing-masing. Kenapa? Kamu aja pasti punya sifat masing-masing kan, apalagi cermin. Nah, untuk cermin datar ya, kita lihat dulu ya. Bagian cermin itu ada dua. Ada yang namanya bagian gelap sama bagian terang. Bagian terang itu di depan cermin, yang enggak saya arsir ya. Ini bagian terang nih. Ini bagian terang ya. Ini bagian terang ya, ini bagian terang yang ada di depan cermin. Terus yang belakangnya yang saya arsir ini bagian gelap ya. Untuk cermin datar itu sifatnya cuma satu ya. Sifat cermin datar itu satu doang. Sifatnya itu maya. Maya itu bayangannya di belakang cermin kayak ini ya. Jadi bayangan yang dihasilkan itu adanya di belakang sini maya. Tegak, tegak itu artinya kepalanya, kalau kepalanya di atas dia tetap di atas. Nih, kepalanya tetap di atas orangnya. Makanya tegak sama jauh atau sama besar. Atau kita anggap aja sama, same. Ya, berarti nggak ada perbedaan cermin datar. Beda dengan cermin cembung. Kalau kita lihat di gambar cermin cembung, sama cermin cembung juga punya dua bagian. Ada bagian terang sama bagian gelap. Bagian terang yang di depan, bagian gelap yang belakang. Ya, kalau kita taruh bagian, kita pasti ngaca itu di bagian terang, yang mungkin bagian gelapnya ya. Ini ada orang nih awalnya lebih tinggi, ditaruh di cermin cembung, pasti nanti orangnya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena sifat cermin cembung itu eh, sifatnya itu maya. Maya sama ya kayak cermin datar, karena belakangnya di bayangannya di belakang maya. Sama juga tegak. Kalau maya itu sepasang ya, maya sepasang sama tegak. Maya tegak, terus terakhir adalah diperkecil karena bayangannya lebih kecil. Ya, bisa dilihat di ilustrasinya jadi lebih kecil ya. Nah, ini agak agak sedikit butuh hafalan di cermin cekung. Kenapa? Kalau cermin cekung itu sifatnya ada banyak ya. Dan cermin cekung biasanya ada namanya pembagian ruang ya. Ruang satu itu di depan cermin ya. Ruang 1, 2, 3 ada di depan cermin. Kenapa nggak saya arsir? Ruang satu itu antara titik ini, titik kelengkungan cermin, titik O sampai F. Terus ruang 2 antara F sampai M. Terus di belakang M ini ruang 3. Untuk di belakang cermin itu ruang 4. Ruang 4 ya. Nah, nanti untuk pembuatan bayangan sebenarnya kalau kalian malas ngitung, ada rumusnya, itu R benda, ruang benda ya, ditambah R bayangan, bayangan harus sama dengan 5. Misalnya nih kayak gini. Saya naruh di ruang 2 bendanya. Berarti R bendanya sama dengan 2. 2 ditambah berapa? Sama dengan 5. Berarti 2 tambah 3. Berarti bayangan yang terbentuk nanti di ruang 3. Gitu ya. Apa lagi nih? Terus di dalam cermin ada persamaan cermin. Persamaan cermin itu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Di mana F-nya itu jarak titik fokus ini ya, fokus itu F, F. Terus ada SO, SO itu jarak benda di mana kita meletakkan bendanya. Ada SI, SI itu jarak bayangan. Ya. Misalnya kalau kita lihat nomor 10 ini, jika benda digeser 3 cm dari posisi semula ke arah mendekati cermin. Jadi awalnya ini 15 ya. 15 cm sama kayak ini 15. Dia digeser bendanya dari sini, digeser mendekati cermin berapa cm? 3 cm. Berarti di awalnya 15 dia bergeser. Jadi SO-nya bendanya jadi
bendanya jadi 12 ya. Ya. Nah, kita mau nyari bayangannya. Nah, bayangan berarti kita harus cari apa? SI. Ya, kalau kita mau pakai rumus ya, berarti kan apa? Per F sama dengan per SO tambah per SI. Ya. Per F fokusnya berapa? Fokusnya ini ya. Fokusnya nggak dirubah, fokusnya tetap 6. Fokusnya tetap 6. Berarti per 6 sama dengan, nah SO-nya tadi yang dirubah ya. Awalnya 15 digeser 3 cm mendekati cermin berarti 12. Ya, ditambah, nah yang kita cari SI-nya. Berarti untuk cari SI, SO-nya pindah ke mana ya ini ya? Ke kiri ya. Kiri jadi minus, jadi per 6 dikurang per 12. Itu sama aja SI. Nah, kamu cari KPK-nya. KPK-nya berapa? KPK-nya 6 sama 12 itu 12. 12 bagian 6. Nah, kali 1 12 bagian 6 2. Ini 2 dikurang 12 bagi 2 kali 1 itu 1. Ya, berarti 2 kurangi 1 1 ya. Per SI. Jadi gini. Per SI sama dengan 2 kurangi 1 1 ya. 1 per 12. Tinggal kali silang. Nah, didapat nanti SI-nya itu 12. Artinya apa? Bayangannya berarti di sini ya. Di bawahnya benda. Nah, kita lihat bayangannya di depan cermin apa di belakang cermin? Di depan ya, di sini, di depan. Di depan. Artinya kalau di depan cermin berarti sifatnya nyata, tidak sama kayak ini. Kalau ini di belakang, kalau di belakang itu maya. Kalau depan itu nyata, berarti sifatnya nyata. Kalau nyata itu udah satu paket ya. Nyata itu temennya pasti terbalik ini. Panahnya di bawah. Terbalik. Nah, karena jarak bendanya sama, bendanya tadi 12, bayangannya juga 12, berarti dia sama besar. Ya, sampai sini paham? Ya. Jadi jarak bendanya sama jarak bayangannya sama. Sama-sama 12. Ini itu sama besar. Ya. Sampai sini paham ya? Kalau enggak diulang lagi videonya. Thanks, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.